Lagian lu minta nada Nadanya turun beda. harusnya. Ya Awendi minta tiba-tiba nada turun. Yang ada dia yang turun dari sini Awendi. Lu kayak gak tahu mereka aja. Remehin banget. Lu bilin ya? Hah? Bilin lo Lu ya? bilangin ya? Sampai oren banget baju lo. Astagfirullahaladzim. Yeay. Minuman ya? Orang mah kalau temen dapet rezeki disupport. Alhamdulillah gitu loh. Lo bilin ya? Kagak. Orang ungu banget baju lo. Kagak. Habis kejedot ungu Dia- banget dia. Dia megang orang jatuhnya kayak nendang ya. Iya. Sampai Pelan makamnya aja begitu gitu. loh. Lu bilin ya gitu aja ngosok. Oke. Kemarin Ruben gak ada ya hari ini ya? Ruben ke NTT. Kemarin kita mendapatkan kabar yang sangat menyedihkan. Di mana semalam di saat masyarakat Jakarta akan kembali pulang ke rumah, khususnya buat mereka yang tinggal di Bekasi, Ya. terjadi kecelakaan kereta KRL Jakarta Bekasi. Dengan kereta cepat ya. Betul. Memang kalau diperhatikan maut semua ada di tangan Allah ya, Ya. teman-teman ya. Kita nggak pernah tahu kapan ajal itu datang. Tapi yang jelas kami segenap keluarga Brownies turut prihatin dan berduka cita untuk para korban KRL Bekasi, yang mana kalau kita lihat dari tayangan yang beredar di sosial media, gerbong yang tertabrak itu adalah gerbong wanita. Ya. Jadi pada kesempatan siang hari ini penonton Brownies banyak yang wanita, yang ada di studio banyak yang wanita. Bayangin mereka berpamitan dengan keluarga untuk bekerja, tapi mereka harus pulang bukan membawa kabar gembira tapi membawa luka. Semoga kita semuanya bisa berhati-hati di jalan ya. Iya. Tolong dicek kendaraan yang kita kendarai, tolong patuhi peraturan-peraturan Ya. sebagaimana mestinya. Karena satu kesalahan yang kita perbuat bisa berakibat fatal buat orang-orang sekitarnya. Dan kalau kita lihat di sosial media update korban yang meninggal 14 orang dan luka-luka 84 orang. Ya, kita doakan buat para korban yang meninggal dunia semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan pastinya keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan dan Betul sekali. kesabaran. Dan juga korban-korban yang masih dirawat semoga Ya. diberikan kepulihan, kesembuhan. Dan untuk kita, insya Allah Allah memberikan kita keselamatan. Amin, amin. Amin ya Allah. Apapun kendaraan yang kita kendarai, bisa mobil, motor, atau di tempat pekerjaan, insya Allah kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita saling menjaga keluarga kita, saling menjaga orang-orang yang terdekat kita. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin. Oke, semangat semuanya. Untuk Ruben, hati-hati di jalan karena Ruben Dia hari udah ini sampai ke NTT. bukannya? Dia tadi berangkat pagi. Gak tahu naik pesawat, gak tahu berenang gue ke NTT. Pokoknya dia berenang pesawat. Naik pesawat si Gugi. Hah? Dia naik pesawat, cuma pas duduk dia begini nih. Iya. Tadi gue sempat lihat sih di postingan dia berdua sama Onyo. Gue pikir, oh Titu lagi mau promo nih. Apa itu? Iya, sampai kompak banget. Iya, iya. Ya Allah, mana emang hijau banget. Gue langsung inget, apa itu masa kejayaan Kero-Keropi? Ya kan? Itu katanya Onyo kakaknya nikah ya. Selamat menempuh hidup baru. Oh iya. Buat keluarga Onyo yang ada di NTT. Sakinah sama Allah ya. Sakinah mawaddah warahmah, amin. Iya. Oke, kita mau baca Jadi judul. pada bete sama gue apa gimana sih? Enggak, kita nggak- Kayak- Sampai jauh banget dari Pulau Jawa. Lu sini ke. Awendi, Ya. Awendi. Ya. Dia kan kalau ada temennya sengak. Sekarang waktunya kita injek-injek dia berdua.
yuk. Ya. Karena gue nggak mau bantuin, tapi kayaknya gue nggak ikutan. Kenapa? Kita mau nginjek-injek dia nggak berasa, yuk. Maaf. Oh, nggak ada temen lu. Dia nyentil kita berasa. Aku wangi gak sih sayang? Nggak kurang hari ini. Masa? Coba cium dulu yang bener. Kamu ganti parfum ya obat lidah buaya kok. Barangan lo. Nggak buaya. Langu. Ampo kali. Langu. Emang iya? Ya Allah, ini lagi ikut The Terong Academy ya. Sampai umuran. Jadi ini hari ini temanya kita ala-ala teater. Teater. Teater iya. Teater. Gimana sih kalau teater coba? Kamu kan udah pernah dong jadi Sri Kandi. Itu wayang orang. Yang orang beda. Ya tapi itu bentukan teater. Teater juga. Sabar ya, sabar, Saida. Judul kita hari ini ala-ala teater. Di atas panggung kehidupan. Kayak puisi jatuhnya. Jangan ngobrol, orang lagi kerja. Ngobrol baik lo. Ah, benci, geser. Jangan. Jangan ada sini deh. Janji. Lu tahu gak kata Ayu apa? Ah, kayak baca puisi. Lah emang puisi. Oke. Ya sayang, serius. Pakai ekspresi sayang. Enggak, dia nggak pernah ada di panggung teater, ngerti nggak? Dia tuh begitu harus konsentrasi. Kamu sampai bikin aku kesel, aku ganti rok pendek ya. Di atas panggung kehidupan, kita semua hanyalah peran yang tertawa di balik luka. Namun hari ini, sebuah cerita yang benar-benar dihidupkan. Gak usah gitu musiknya dong. Namun hari ini, sebuah cerita yang benar-benar dihidupkan. Dengan rasa yang tak dibuat-buat. Karena Ini bagus. Udah sekarang. Karena di Brownies hari ini Kayak masa perjuangan ya, Wen. akan hadir mereka. Bodoh amat. Mati. Bagus mati. Oh, ada lagi. Ada lagi. Roti. Yang bisa bikin kamu tertawa, lalu menangis seketika. Inilah. parah. Ternyata Eho ya Wendy. Iya. Inilah. Ayo 1, 2, 3. Inilah para pemain teater. Jadi kita kedatangan pasangan yang menggelegar dengan penampilan monolog puisinya saat teater. Kita lihat ini dia tayangannya. Inilah dia Nandika dan Taya. Tahukah kau Sukra? Kenapa kau kuperintah dibawa kemari? Kusangka kau pemberani. Aku tak berani. Mata putra mahkota itu tak begitu nampak. Tapi dari pipinya yang tembam, kurasakan geram saling mengetap, mengirim getarnya lewat bayang-bayang. Suara itu juga seperti melayang-layang. Kau menantangku. Kau menghinaku. Kau pamerkan kerupawanan.
Kau remehkan aku. Kau pikat perempuan-perempuanku. Kau cemarkan kerajaanku. Jawablah, Sukra. Mas, kok suaranya bisa gitu sih, Mas? Cukup. Buto hijau marah. Lu jangan apa-apa diomongin. Sayang, pas kamu ngomong cukup, kata Wendy gini, yuk awas yuk Buto Hijau marah. Itu kalau saya mau tanya boleh ya? Boleh. Itu kalau saya mau tanya boleh ya? Itu udah, saya mau sekali tanya, aja. Mas bangun jam berapa? Alisnya sampai hitam banget. Silakan duduk, silakan duduk. Silakan duduk. Jadi kalian itu berdua tuh ada di satu naungan sanggar gitu. Betul sekali. Apa nama sanggarnya? Nama sanggarnya adalah Sanggar Seni Dewi Ratih yang berada di Di mana, Kabupaten Bogor. Oh di Bogor. Oh, lu William. Jadi ini tampil-tampil gitu, acara-acara gitu. Kalau tadi tuh dari awal apa? Dalam cerita apa itu? Itu tuh penangkapan Sukra, teks puisi sebenarnya, tapi bisa dikemas. Sukra tuh siapa, Mas? Temen yang putih-putih itu yang kecil. Oh, bercanda aja. Canda aja atlet kuda nih. Iya nih. Terus Mas, jadi itu penggalan puisi. Penggalan puisi, betul. Oh, udah berapa lama kalian berdua masuk sanggar, main-main teater gitu? Jadi pasangan nih, ini sorry. Selalu Tapi nggak pasangan selalu nggak? pasangan kan? Pasangan di dalam, di luar teater atau cuma Emang di pas- teater aja? Di teater saja. Oke. Teater saja di Udah berapa kesenian lama saja. kalian akhirnya jadi couple di pementasan teater ini? Jujur, saya baru 3 bulan Omong kosong! Marah lagi. enggak. Marah lagi. Marahmu. Si Buto Hijau makannya apa sih? Marah mulu. Jadi baru 3 bulan. 3 bulan itu, Tapi kok udah bagus banget sih, 3 Mas? bulan itu ketika mencoba eksplorasi dalam bentuk tari dikolaborasikan dengan puisi. Oh. Kalau berteaternya saya dari 2013. Iya. Udah lambreta. Berarti kalau tanya ini muridnya? Ya, aku Oh, kamu diajarin. Ya. Oh, Tari dari awal tari atau teater dulu terus jadi basically aku tari. Tari. Tapi awalnya sempat nanya Pak Guru nggak? Pak Guru, not ini apa namanya? do Mi, dadasel, dadami. emang kalau Pak Guru punya berapa murid? Saya tuh di Sanggar sekitar 50-an. Jadi sebenarnya saya bukan pelatih juga karena itu kan basic Apa? tari tuh. Bogor ya? Kalau Bogor mah bukan pelatih, Apa dong? plat F. Jadi Dia nggak ngerti. Dia ngerti nggak? Sorry. Tahu nggak kamu plat F? Iya, pantesan aku di Bogor kan suka ditilang. Kenapa emang? Supaya jalan-jalan ditutup. Kan aku nggak ngerti, bukan orang Bogor. Aku tuh dulu tuh aku besarnya di Taman Topi, tahu? Tahu pasti tahu. Masih ada nggak sih Taman Topi? Udah nggak ada ya Taman Topi? sekarang diganti jadi alun-alun. 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 Masa kejayaannya udah lewat dulu sama Ruben tuh kembangnya. Nih, sekarang ya bisa dibilang kan anak sekarang ini kan maksudnya ketertarikannya bukan ke teater gitu. Tapi kalian kenapa masih mau berkecimpung di bidang teater? Saya merasakan kecintaan saya di hadap dunia seni gitu, terhadap dunia seni. Dan saya justru bisa belajar jadi manusia, bisa mengetahui banyak hal itu dari Banyak jalur karakter kesenian. gitu ya. Karena di kesenian saya mempelajari banyak hal dari mulai sejarah, psikologis, filsafat. Itu karena saya mengenal teater dari 2000. Apalagi tarian juga mengajarkan kita untuk kesabaran ya. Betul. Kesabaran, lebih halus. Emang kamu ngerti sayang? Ya makanya aku kan lembut ini karena kan aku nari, sayang. Kamu perhatiin coba, aku nggak pernah marah, lembut, nada aku bisa datar. Igun itu lembut bukan karena belajar teater.
Bukan karena belajar nari. Karena apa, Wendy? Karena keseringan direndam sama pepaya. Coba Nandika, presto kali Nandika saya aku mau presto. tantang kamu. Nandika sama Taya tampil baca puisi dengan koreografinya. Coba, apa biasanya? Kalau pasangan biasanya apa? Itu Ramadan Sinta? Ya, apa kita pernah Ramadan main. Yana? Kita pernah main Ramadan Sinta, jadi Ramadan kita tuh bawa konsep pewayangan dan cerita rakyat gitu. Gali Coba ini Rama Sinta mau coba. Ini bentar, abis Ramadan Sinta, kamu perform Ramadan Tiba ya? Masih jauh. Udah telat Wendy. Yuk coba lihat nih Rama Sinta dulu. Ini Bandung Bondowoso. Langsung halo. Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Oh, Bandung Bondowoso itu yang cerita dia demen sama emaknya kan? Sangkuriang. Kalau Bandung Bondowoso... Udah jangan berdebat. Udah ini mau tampil. Berdebat aja. Mau dengerin ceritanya? Candi, bangun Candi. candi. Play. Kekuatan apa gerangan yang mengisi pipi gadis itu? Yang lembut dan merah jambu. Yang mampu menyelam lautan yang memberi bumi 1000 mimpi. Lelaki dirundung asmara, lupa akan dirinya. Kerlingan mata yang jeli, mutus ikatan. Hancurlah sudah undang-undang. Roro Jonggrang yang ayu. Bandung Bondowoso. Mana 1000 candi yang kau janjikan? Ayam telah berkokok dan sang surya akan segera muncul di kaki langit tinggi. Waktumu telah habis. Roro Jonggrang yang ayu. 1000 candi terindah telah selesai. Aku telah mengerjakan tugasmu. Tidak Bandung Bondowoso. Orang lagi perform Boleh minjem selendangnya? Boleh kakak. Awas hati-hati. Tangkep. Masuk. Oh, masuk. Masuk lagi, masuk gini. Nah lu cium ketek gue tadi kayak orang lagi. Tapi tadi walaupun sekilas romantisnya dapet ya. Ya romantisnya dapet gitu, cantik. Cakep dia, feel-nya udah main. Ya Bangun Allah. chemistry-nya juga kan susah kan? Itu. Ya langsung ngeblend. Cakep kan. banget. Oke, kita kasih keprok-keprok dulu. Oke. Wendy, halo. Ayo. Ya, ini kita ada kenang-kenangan dari Brownies. Ya, tolong diterima ya, kalian penampil yang benar-benar luar biasa ya. Terima kasih. Ya, izin buat keperluan kantor ada yang salaman. Oke, menjadi guru seni, Apa sih ini? Nandika sering ngonten bareng puisi, membaca puisi dengan murid-muridnya. Kita ada artikelnya. Kita ada VT. Oke, let's go.
Oh jadi ternyata Mas Dika tuh juga ngajar Aku sebagai jadi guru. Betul. Di SMK Negeri 1 Lewiliang. Wow. Guru apa? Kesenian? Guru seni. Guru seni. Gimana bedanya Mas Dika nih sebagai seorang sebagai seorang praktisi sama seorang pengajar? Ya. Apa yang ngebedain feel-nya? Kalau sebagai praktisi, saya membuat karya untuk menciptakan kesadaran di masyarakat. Oke, Ruang lingkupnya lebih luas. lebih luas. Tapi ketika jadi pengajar, saya hanya fokus untuk menjadi guru sebagai fasilitator mereka untuk berkembang di wilayah yang mereka pilih sebagai jalan kecintaannya dan jalan kesenangannya. Paling tidak membuka jalan lah ya buat Membuka mereka jalan. untuk memilih, ini kayaknya seni bisa jadi area gua atau bukan. Tapi kan tadi Mas Dika sempat baca puisi naik di atas meja gitu. Ya. Ada gak muridnya yang ngikutin tiba-tiba baca puisi naik ke atas atap? Gak ada. Gitu. Gak ada. Tapi kalau dari video sih kayaknya Mas Dika nih sosok guru yang menyenangkan ya. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya aslinya tegas kah? Atau Nggak. bawaannya sesantai itu sama murid? Memang sesantai itu pembawaan saya di dalam sekolah tuh. Karena kan seni itu penyeimbang dalam segi pemikiran ya. Jadi kita tuh otak sebelah kanan yang menyeimbangi otak sebelah kiri. Jadi setiap pelajaran saya tuh selalu bersenang-senang bermain-main bersama anak-anak gitu. Oke, sekarang saya tanya sama Taya. Taya, selama berkarya bareng sama Mas Dika, galak gak orangnya? Ya konsisten dalam Oke. berlatih dan kita juga diajarkan untuk serius dalam berlatih. Iya. Konsisten dalam berlatih, tapi pasti ada ketegasan juga dong. Karena kan buat hasil yang benar-benar perfect kan. Ada nggak? ada. Pasti ada. Nah, karena sudah ada Nandika dan juga Taya, kita juga akan panggilkan pasangan romantis brownies yang juga bisa baca puisi dengan koreografi. Kita sambut ini dia, Ayu dan Igun. Bukan tunanganku, bukan istriku. Kau Yang Ngomong kita, lo nonton. Nih gue suruh baca. Jatuhnya kalau lu yang ngomong, dia kayak jadi mau jualan obat. Gue udah bilang harusnya yang baca Igun kayak tadi Nandika Iya. begitu. Harusnya gitu aja. Dia present. Kan gue present doang. Aku langsung ngamut nih kayak begini Lu harus Ulang, tahu. ulang. Lu harus tahu gue nih pemain angkatan Christine Hakim. Ulang. Dari dalam. Iya, Wendy. Dari Lu awal. yang ngomong ya? Iya, makanya dari lu awal lah Wendy ya. Lu tahu sendiri tuh mama kalau nyuruh. Hei, kalau bisa jangan lama-lama ya. Kenapa emang? Ada bayi yang mau lahir. Dukun beradu ya Bu. Beranak, wajar lo. Ladies and gentlemen, please welcome Ayu dan Igun. Demikianlah nasibmu Hayati. Kau bukan kekasihku lagi. Apa kau bilang Thomas? Zainuddin. Kok Thomas? Orang kaya, gue pikir. Zainuddin, apa yang kau bicarakan? Begitu kejamnya dan teganya hatimu membuangku. Setelah apa yang kau perbuat kepadaku, Zainuddin? Hayati, kau adalah istri dari orang lain. Dahulu waktu aku melarat
Kau buang aku karena kau lebih memilih emas dan kemilau harta orang lain. Roti. Ada yang nyala. Apa maksudmu? Kau ingin meninggalkanku pergi sekarang? Hayati, Aku tahu kau ingin bekerja di PLN sekarang. Jangan kau banyak berdusta kepadaku. Cukup. Lepaskan. Aku tidak sudi memegangmu lagi, Zainuddin. cuy. Zainuddin. Maman, Kalau di film itu Zainuddin, Hayati, ada yang satu lagi siapa yang Apa? orang penduduk lokalnya? Rudi, Satu lagi. Ismail. Ini kan siapa Nurhayati? Hayati. Zainuddin. Ya. Iklan kali ya. Iklan dulu ya. Cintakan selalu abadi, walau takdir tak pasti, kau selalu di hati, cinta mati. Tak akan pergi percuma selesai, tapi kau tak hargai, menyesal karena kau wanita punya hati yang bright. Lanjutnya nih. Kita kedatangan seorang yang selalu bikin konten berbicara seperti membaca puisi teater. Kita ada tayangannya. Ini dia, Tuan Rinaldi. Nah menyangka dunia penuh derita. Derita yang datang dari cinta. Yang ternyata dibawa pergi olehnya. Apa sebenarnya aku harus tetap di sini? Atau aku harus ikut pergi dan mencoba mencari hati yang tidak akan pergi? Kanda. Apakah tidak sebaiknya Kanda pikirkan sekali lagi sebelum Kanda pergi ke kota baru? Tampaknya kau tak pernah paham apa yang aku katakan semalam. Emang blow on. Kanda, 10 bulan purnama aku menanti untuk tetap ada di kampung ini. Aku kesal. Tuan Rinaldi. Selamat datang Tuan Rinaldi. Iya. Nyai Dasima nggak mau ganti baju dulu, Nyai? Ya udah. Ya Allah. Nyai suka pakai baju. Jadi mohon maaf saya ikutan masuk ke dalam dunia hayal-hayal kamu ya. Keren banget. Ya Allah Tuan Rinaldi. Kamu tadi kalau Siaha kan udah berperan gitu. Ya. Kamu tuh merasa diri kamu tuh siapa? Istrinya dia. Karena dia mau pergi. Gue 10 purnama gue nunggu nih. Gue. Ya, sorry. Nyonya Igun ya, Nyonya Igun. Iya, baca skrip makanya. Dashboard. Saingannya guys. Jadi Tuan Rinaldi ini kamu tuh pernah terjun ke dunia teater berapa lama sih sampai hari ini? Jujur aku mulai dari SMA. Bohong. Nona. Udah jawab dulu ya. Baru mau main belum suruh Ya. jawab. Pas Rinaldi tadi baca puisi masuk, gue bisikin kayu. Yuk, Yes. bagus nih contoh. Ayo ojek pas buka warung langsung baca puisi. Jadi awal dari SMA. Ya, aku dari SMA kurang lebih udah 18 tahun. Awalnya dari ekskul. Ya. Terus ternyata akhirnya ketagihan. Ternyata bisa memberikan dampak ke kehidupan sehari-hari teater. Tentunya Nandika juga tahu ya, karena kami udah pernah ketemu juga. Pernah satu panggung. produksian, Pernah satu panggung. Jadi makanya Kalau senang tidak salah, aku pernah melihatmu. banget. Betul. Kau pernah kan datang dan berkunjung ke tempatku ini? Ya. So,
Tuan, apakah Tuan lupa dengan penyanyi dangdut yang gila-gila menjual aroma wangi tubuhnya? Sik asik. Jadi Tuan ini sekarang jadi awalnya ketertarikan main teater, akhirnya ikut pentas sendiri. Iya. Sampai sekarang passionnya nggak bisa dibendung, akhirnya jadi punya teater sendiri. Betul. Apa nama teaternya? Nama teaterku Suatu Hari. Pakai V. Suatu Hari. Suatu Hari. Suatu Hari. Suatu Hari. Oke. Hari. Ya. Di daerah mana? Ose. Itu di Tebet, Jakarta Selatan. Oh, Tibet. Wendy. Tibet. Ya, Tibet ya. Ya, di Tibet. Oh, murid-muridnya hadir. Betul. Nah, itu anak-anakku. Ini cash buat pentasku nanti. Wow, amazing sparkling ya. Dulu lagi diambil. Halo. Jadi kalau di Bentar. Ya Wendy. Muridnya yang baju hitam, yang ungu mah bukan ya? Bukan. Jadi sebenarnya kalau diperhatiin kalau dunia teater itu kan luas ya. Iya, Kak. Sangat. Jadi ada yang monolog, ada yang mungkin bisa dibilang kayak musical. Karena itu juga ada teater Ya. juga. Nah, kalau yang kamu ajarkan ke murid-murid kamu ini, teater apa yang akan mau dipentaskan? Jadi memang kalau teater Suatu Hari itu fokusnya itu lebih ke arah teater yang syarat akan dialog. Oke. Itu tapi memang karena sekarang udah banyak anak muda yang musikal banget, akhirnya kami juga coba untuk oke, kayaknya kita juga harus nambahin bumbu-bumbu Musiknya. musikal. Bener. Itu makanya cast-castku itu mereka penyanyi semua itu, mereka mencoba untuk nanti akan ada di atas panggung. Apa pagelaran dalam waktu dekat di mana? Kebetulan besok lusa Di mana? di Teater Salihara. Wow. Jadi itu dibuat untuk umum. Ya. Apa nama pementasannya besok? Judulnya Depan Dawas, itu tanggal 30 April sampai Depan 3 dawanya Mei. Sri Kandi. Depan Dawas, iya. Iya, Jadi ada bukan yang Arjuna, bersihin kali. ada... Iya beda itu mah. Sama gua tuh. Put. Tema bersih-bersih kali sayang. Kalau pengen nonton kayak begitu nyari tiketnya tuh di mana sih ya? Di bio. Tapi Iya, sekarang, Ma. jadi banyak banget sih Kak, maksudnya tiket-tiket platform-platform. Dan memang informasi teater tentunya sekarang udah masuk platform digital tuh udah luas banget. Jadi harga tiketnya berapa sih kalau boleh tahu? 250.000. Oh, kemahalan buat kamu. Kamu tuh jangan nguber-nguber artis Korea sampai kemana-mana nih, yang beginian nih nonton Kak Igun. dong. Terima kasih, betul. Pengen deh nonton. Apakah kau memiliki tiketnya saat ini? Tentu. Kalau memang bersedia Tuan dan Nona akan kuundang nanti. Tapi aku tidak menyangka anak-anakmu sekarang sangat besar sekali. Oh langsung bermain loh dia. Langsung bermain loh, gue ajak ngobrol. Udah Nyai Dasima mau pulang dulu ah. Kepikiran ayam taliwang lo ya. Iya. Gue belum makan. Monolog teater sudah mendarah daging ya, sampai terbawa ke setiap konten yang dibuatnya. Jadi kalau lagi nggak konten, nggak pentas, ke bawah kehidupan sehari-hari, ke bawah juga. Jujur ke bawah sih Kak, beneran. Jadi bener-bener sehari-hari tuh suka ke bawah. Pernah gitu? Misalnya kalau Contohnya? misalnya lagi ditanya gitu, mau kemana Kak? Cukup, jangan bertanya lagi. Oh, Ya sakit. elah. Oh, sekong. Itu. Bener. Iya. Kamu banget sayang. Emang berapa kali seliburan kan Iya. konten-kontennya Rinaldi nih. Jadi menyikapi cuma pertanyaan receh doang, sama dia dijawabnya puisi gitu. Baik-baik ketemu kenek, Bang belum bayar. Apa yang harus dibayar? Tapi sebelum kita lihat tayangannya ya, kamu pernah orang nanya apa, kamu jawab apa tuh orang sampai ternganga-nganga? Pernah sih Kak, jujur. Pernah? Jadi kayak Karena lu iseng atau kebawa? dua-duanya. Jadi ada yang nggak sengaja, terus dia bingung, aku juga ikut bingung. Tapi kalau emang iseng kayak, hah, apaan sih Kak? Udah biarin, aku diemin aja udah. Lewat aja udah. Oh. Gak percaya, kita lihat tayangannya ya. Kita coba aja ya. Tadi sebelumnya Mbak aku mau tanya, kalau orang kayak kamu termasuk tipe orang romantis nggak? Hari-harinya enggak. Oh aslinya nggak? Justru dengan karya ini mungkin aku nyalurin kali ya apa yang ada di dalam hati. Pantas saja kau tidak pernah memujiku. Hei, Aduh gua capek. cek dokter, lu cek dokter. Ya. Oke, kita reka ada
lega nih ya ceritanya. Ayu, Wendy, Igun lagi mau nongkrong di satu kafe. Ini kita udah di kafenya ya. Ternyata tinggal tersisa satu meja kosong. Ya, sebelah Rinaldi. Rinaldi ntar duduk di sini ya. Rinaldi menjawab dengan ada monolog, lalu Ayu tertarik dengan cara berbicara Rinaldi. Ayu kepikiran untuk bikin konten Wendy dan Igun berbicara seperti monolog Rinaldi. Ayu merekam dan memberi pertanyaan kepada Wendy dan Igun. Oke. Siapa kau menyuruh-nyuruhku dengan... Tidak punya hati nurani. Udah gila-gila berani puisi menyuruhku. nih habis ini nih. Ke siapa? Ayo kita nongkrong nih. Mas, sendirian aja. Ya, bukan pilihanku untuk sendiri. Aku sendiri karena ia telah pergi. Aku di sini sudah menjaga hati, tapi ternyata ia pindah ke lain hati. Ya udah Mas, duduk dulu deh, makan rotinya deh. Siapa sih? Ngobrol lagi nggak sih? Lo videoin siapa sih Yu? Itu tadi lagi nanya. Kakak, spill dong Kak. Kenapa gimana? Oh, Kakak spill skincare-nya dong. Oh kakak di sini. Kok Kakak di sini sendirian? Gede banget Kak. Ini adalah aroma ketek alami. Tanpa kimia. Ayo duduk. Duduk. Hei, kamu tahu nggak kenapa temanku ini jomblo sampai sekarang? Jangan tanya kenapa dia masih jomblo. Siapa yang nanya gue jomblo, Wendy? Ini dia nih. Ngapain lu nanya gue jomblo? Gue nggak nanya tentang dia. Gue nanya ini doang, pertanyaan gue nggak nanyain dia, enggak. Oh, lo nggak nanya gue. Jangan tanya kenapa temanku masih jomblo. Kenapa? Karena dia terlalu memilih untuk mengisi hatinya dengan cinta yang sejati. Karena suatu saat nanti kalau dia ketemu wanita cantik, pasti akan ribut untuk rebutan lipstik. Gila kali lo. Gila lo, disangkanya orang beneran, Wendy. Kesana dulu lah. Aku kehilangan HP. Kenapa sih mondar-mandir Oh, aja si Wendy sama pakai baju oranye banget, Wendy. Ngapain sih Wendy? Ya udahlah, pakai nanya lagi. Ya udah deh ah. Nih manis yang di rumah, dari tadi aku kurang fokus nih ya. Baru gajian tapi jadi kepikiran sebenarnya paling aman simpan tabungan di mana. Selama ini aku simpan di bank, tapi kepikiran kalau banknya bangkrut, uang kita hilang dong. Nah biar nggak bingung, aku langsung hadirkan ahlinya. Ini dia Bapak Samsu Adi Nugroho dari LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Silakan Pak. Kasih Mas Wendy. Ya. Senang nih bisa hadir di Brownies ya. Makasih, Bisa Pak. punya kesempatan untuk menyampaikan informasi sehingga mungkin apa yang dikhawatirkan Mas Wendy dan juga pemirsa Brownies ya mengenai kalau banknya bangkrut gimana sih nasib simpanannya, gimana nasib tabungan, deposito dan sebagainya. Nah, itu ya dia. mungkin menjadi lebih tenang gitu ya. Betul sekali. Gitu. Soalnya saya jadi ragu Pak nabung di bank. Takut uangnya nggak bisa diambil kalau banknya bangkrut. Oh gitu. Jadi semua bank di Indonesia itu menjadi program penjaminan LPS. Bank umum, BPR, bank syariah, bank konvensional. Jadi kalau banknya tutup, ini tutup artinya tuh bukan tutup sore besok buka lagi ya. Ya, betul. Artinya banknya bangkrut, izin usahanya dicabut oleh OJK. Nah LPS itu akan mengganti uang nasabahnya 2 miliar per nasabah per bank maksimal. Oh, jadi uang Gitu. nasabah di bank tuh udah pasti dijamin oleh LPS? Ya, dijamin. Senilai itu? Senilai, ya maksimal ya 2 miliar oke. per nasabah per bank. Dan ininya mudah prosesnya, jadi mungkin teman-teman bisa cek di www.lps.go.id. Betul, jadi tidak perlu takut lagi ya, karena udah ada jaminan dari LPS. Betul. Nah, tenang ya, buat teman-teman semua, buat manis yang ada di rumah, buat yang nabung di bank. Nih, untuk info lebih lanjut bisa cek di website LPS di www.lps.go.id serta follow Instagramnya LPS di @lps
@IDIC atau datang ke Jogja Financial Festival tanggal 22 sampai 24 Mei 2026. Ada banyak edukasi keuangan serta termasuk Jogja Run the City dengan hadiah jutaan rupiah. Pak Samsu, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Sama-sama Mas Wendy. Jadi jangan ragu ya, jangan ragu lagi nabung di bank. Aman karena ada LPS. LPS, Sahabat Nasabah Indonesia. Ku aman, ada LPS. Jangan kemana-mana ya manis, kita akan balik lagi ke Brownies, obrolan manis. Hei. Ku aman, ada LPS. Ku aman, ada LPS. Ku aman. Kita kedatangan seorang aktor senior yang dulu pernah terjun di dunia teater. Please welcome Septian Dwi Cahyo. Mas Septian Dwi Cahyo ini mengawali karir di dunia teater. Kita ada artikelnya. Tak banyak orang tahu aktor senior Septian Dwi Cahyo mengawali karir di dunia teater. Jadi awal teater itu dari masa kaula muda? Kecil mungkin ya, tepatnya umur 9 tahun. Jadi sebelum pantomim saya ke teater dulu. Oke. Nah, berarti dengan peran anak-anak dong pada waktu itu? Betul. Karena mungkin pada waktu itu film belum ada, hiburan juga masih sangat minim Ya, gitu. betul. Salah satunya teater mungkin kalau itu yang teater Eyang Titi suka buat dulu Papiko. Ya. Mas Nah, main ini, juga di situ? belum sempat, cuman saya di teater di panggung di tim. Taman Gitu. Ismail Marzuki. Taman Ismail Jadi Marzuki. kalau dulu tuh ada pertunjukan rutin gitu ya? Yes. Dan ada lombanya. Oh, Jadi setiap dilombakan. tahun tuh ada lomba festival teater anak gitu. Oke. Sampai sekarang. Jadi ikut sanggar juga? Ikut sanggar. Oke. Namanya Teater Adinda. Teater Adinda. Nah dari teater itu akhirnya menggeluti pantomim pada waktu itu karena era pantomim masuk ke Indonesia apa gimana tuh? Betul. Jadi selama belajar teater, kita sering nonton pertunjukan teater. Salah satunya ada pertunjukan pantomim. Ya. Nah saya melihat kayaknya lebih tertarik ke sana. Apalagi pada waktu itu mungkin pesaing nggak ada ya. Betul. Orang semua belum pada pernah, asing. Belum pernah ada di Indonesia. Nggak ada terus akhirnya bisa jadi pelopor juga pada waktu itu. Ya. Pada waktu itu belajarnya sama siapa Mas? Di Indonesia masih sedikit. Iya, karena masih semua ingin belajar mengetahui seni pantomim yang baru di Indonesia ini, ya salah satunya almarhum Mas Didi Petet, Mas Sena juga ikut belajar. Nah saya si kecil ini ikut belajar sama beliau. Dulu berarti lihat Charlie Chaplin. Ya. Charlie Chaplin tuh pantomim kan? Ya. Oke, kita ada artikel lagi ya Wendy. Oke. Septian Dwi Cahyo menghidupkan emosi lewat aktingnya. Nah biasanya kalau lagi acting gitu peran-peran yang Mas ambil tuh peran-perannya apa aja? Sebenarnya seorang aktor itu harus bisa memerankan semua karakter, gitu ya. Cuman saya belakangan akhirnya menentukan, justru memilih kayaknya peran-peran protagonis aja. Saya juga pemain film juga. Iya, jadi enak ya. Kalau pemain film gini kita ngobrol enak ya. Nanti saya bulan Juli ada premier. Film aku, film aku tayang bulan Juli. Iya, kamu kasih tahu. Juni kalau nggak Juli. Enggak, kamu tuh karakternya tuh lebih banyak di film itu. Pasti kamu Judas. Ya lihat, gue Judas, Jutek, pokoknya nyubit. Nah, tapi kalau Tuan pernah main film nggak? Pernah. Beberapa kali. Apa rasanya perbedaan antara berteater atau di film? Nah, iya tuh Ini bedanya. kalau aku salah mohon maaf Mas Septian. Tapi kalau aku Salah! kaget. Dari Wendy. Maaf abis makan deng-deng. Kaget. Ada giginya. Ini gimana? Ya, kalau menurutku bedanya mungkin secara esensi sama. Tapi perbedaannya mungkin karena medianya berbeda
Jadi kalau di panggung itu kita suaranya harus lebih bulat, lebih lantang. Tapi kalau di film kan karena ada bantuan clip on dan lain-lain, jadi kita akan lebih natural dan lain-lain seperti itu. Jadi kenapa kalau di teater tuh ada tekanan karena kita berharap suara kita sampai paling belakang. Artikulasi juga harus jelas kalau teater biasanya. Betul. Ayo pengen belajar, Mas. Oh ya? Iya. Bikin pengen panggung. Main, gue bikin panggung. Ngapain gue bikin panggung teater? Ini kita coba ya. Nggak, ini kan panggung teater lagi pada sepi nih minggu ini. Kita coba latihan dulu di Brownies ya. Jadi kita reka adegan ceritanya Ayu. Siapa namanya? Eja, gue main dong, Ja. Ya, Ayu dan Wendy lagi belajar teater bareng Mas Septian ya. Mas Septian jadi gurunya. Nah, Mas Septian tuh ngajarin Ayu dan Wendy naskah orang lagi marah-marah yang akan dikirim ke ajang perlombaan. Ya, Selama muncullah Igun sebagai tetangga yang bangun tidur karena merasa terganggu, Igun pun marah-marah ke Kang Septian. Karena naskah Igun bagus saat marah-marah, Septian memilih Igun untuk dikirim ke ajang perlombaan. Kalau dia emang total hobi, Mas, jatuhnya. Marah-marah tuh hobi. Gue marah. Astagfirullahaladzim. Enggak, gue jangan deh, Wendy. Kita di sini. Ayo, Mas, kita di sini, Mas. Mas ajarin aku sama Wendy. Ih, kayak di luar kepribadian gue deh. Tuh, kalau orang teater mah beda, Wendy. Kotek salah deh. Gue tetangga berdua ya. Mas, kita katanya hari ini mau belajar. Mas, kita mau kawin lari. Kita mau belajar latihan ekspresi sama dialog-dialog marah gitu, Mas. Apa yang harus kita pelajari? Seorang aktor itu sebelum memulai apapun, acting itu harus menjiwai. Menjiwai karakter. Misalnya Wendy jadi apa? Wendy, misalnya ini. Jadi ayam prok. Sulap. Aku ceritanya berantem sama dia gitu, Mas. Aku ceritanya jadi suami. Harus ada motivasi. Semuanya harus ada motivasi. Aku cerita jadi suami. Marah. Pulang mungkin nggak dapat. Nggak disiapin kopi dan makanan. Iya. Ayo coba. Ya. Oke, aku nyanyi ya dari rumah. Di situ. Lu di dalam rumah. Di dalam. Kemana ya? Abang nggak pulang-pulang. Aku takut membuka pintunya, takut dia mabuk. Mau apa sih? Rolling door, Bang. Oh iya. Stop. Ya, semua kalau acting harus natural. Jadi nggak ada pintu. Ini nggak ada ya. Buka pintu begitu. Mas, maaf. Kasih tahu. Kita berdua tinggalnya di ruko, Mas. Mas, kita tinggal di ruko. Kita tinggal di ruko. Kata gue juga apa gitu. Si Ayu takut banget dimarahin. Enggak, orang baik. Iya, Mas, baik. Sayang, Iya, Bang. ada makanan apa? Nggak masak. Gimana mau masak? Apa kamu nggak masak lagi malam hari ini? Kamu marah dulu. Nggak. Marahnya kurang jadi akhirnya Cukup. Jangan bersuara terlalu lantang. Memang mengapa? Istrimu merasa keberisikan. Betul. Lihat, ada yang terganggu. Kalian telah membangunkan patung Mona Lisa. Lu tahu nggak jam berapa ini? Waktunya orang tidur. Lu dari tadi ngoceh. Lu ngomongin dong, Bang. Capek gue tinggal di gubuk sama lu. Cintaku bertahan di Cinta nggak ada cinta. Dari mana-mana tetap di Brownies Obrolan Manis. Teman-teman bintang tamu, terima kasih sudah hadir ke Brownies. Terima kasih banyak. Pemirsa, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi besok ya, hanya di Brownies Obrolan Manis.